Shalom saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kisha Fadriani Saragi dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Grup C semester 1. Mata kuliah Spiritual Kristen dan Karakter. Dosen pengampu Bapak Dr. Johari, MPDK. Di sini saya akan menjelaskan 9 jalan kudus menurut Gary Thomas. Gary Thomas adalah seorang pendeta evangelis Amerika dan penulis literatur Kristen yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1961 di Amerika. Berbicara tentang spiritual, Gary Thomas menjelaskan pentingnya orang Kristen mengasihinya melalui berbagai cara spiritual. Yang pertama, naturalis. Naturalis adalah orang-orang percaya yang hatinya paling baik, melambung ke arah Tuhan ketika mereka keluar dan dikelilingi oleh semua yang telah dibuat. Ada sesuatu tentang dikelilingi oleh ciptaan Tuhan, keindahan alam yang mengarahkan mereka kepada penyembahan dan pemujaan. Mencoba berdoa di dalam ruangan dengan kepala tertunduk dan mata tertutup akan menjadi salah satu gaya berdoa yang paling tidak efektif bagi mereka. Dalam Mazmur 19 ayat 1, Daud memuji kemampuan alam untuk membangunkan hati kita yang dingin ke hadirat Allah yang hangat. Langit menyatakan kemuliaan Allah dan cakrawala menyatakan pekerjaan tangannya. Rasul Paulus berbicara tentang realitas yang sama dengan Roma 1 ayat 20. Ketika dia menulis, sebab sejak dunia dijadikan, sifat-sifatnya yang tidak kelihatan terlihat dengan jelas dan hal-hal yang dijadikan dapat dipahami. Kedua penulis ini bersaksi tentang kenyataan yang dialami oleh para naturalis berada di luar rumah, melakukan sesuatu untuk membangunkan hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, sensasi. Jalan terbaik bagi sebagian orang percaya untuk berkomunikasi dengan Tuhan adalah panca indera, rasa sentuhan, pendengaran, penglihatan, dan bahkan penciuman. Sama seperti naturalis yang terbangun secara spiritual saat berjalan melalui hutan. Demikian pula indera menjadi selaras secara spiritual ketika indera mereka dimainkan. Musik yang megah, arsitektur, simbiosis, seni yang luar biasa, atau pengalaman indrawi dari persekutuan adalah tempat baik dan alat bantu spiritual yang kuat. Kami bukan malaikat atau makhluk halus, melayang-layang di udara. Tuhan menciptakan kita dengan tubuh dan seharusnya tidak mengejutkan kita, bahkan Dia dapat menggunakan tubuh itu untuk membangunkan jiwa kita ke hadirat-Nya. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang percaya yang dapat kita sebut sesat. Kitab Yehezkiel dan Wahyu mengungkapkan Tuhan yang datang dengan cara yang sangat berorientasi pada indera. Ada suara keras, lampu berkedip, bahkan rasa manis. Ibadah Ortodoks Timur dengan warna-warna cerahnya, baunya yang menyengat, dan sentuhan yang sering atau bahkan ciuman sesekali mengakui pentingnya memainkan indera kita. 3. Tradisionalis. Bagi kaum tradisionalis, agama bukanlah kata kotor. Itu adalah hasil dari hubungan mereka dengan Tuhan. Orang-orang percaya ini menghargai peran ritual yang dibangun di atas kekuatan perilaku yang diperkuat. Ada sesuatu yang mendalam bagi mereka dalam menyembah Tuhan menurut pola-pola yang telah ditetapkan pola mereka sendiri atau sejarah. Mereka mungkin mengatur hidup mereka di sekitar waktu doa yang dijadwalkan dan bahkan mungkin memilih untuk mengamati dengan cermat kalender Kristen, menyelaraskan diri mereka dengan iman selama berabad-abad. Menurut kisah para rasul,
Baik Petrus maupun Yohanes telah menetapkan waktu untuk berdoa. Dan Paulus mengikuti kebiasaan berdoa di tepi sungai pada hari Sabat. Yang keempat, pertapa. Ketika Anda memikirkan seorang petapa, pemikiran tentang seorang biarawan atau biarawati, para pertapa bertemu Tuhan secara internal. Mereka tidak menginginkan gangguan dari museum atau pertemuan kelompok, karena mereka lebih memilih untuk menutup dunia dan bertemu Tuhan dengan kesendirian dan pertapaan. Bagi mereka, lingkungan terbaik untuk ibadah pribadi adalah keheningan, tanpa stimulan yang berisik atau berwarna-warni. Oleh karena itu, para pertapa biasanya perlu menyadari secara teratur mereka mungkin lebih suka retret menyendiri atau setidaknya tempat yang tenang dengan lingkungan yang agak teratur. Mereka sering menjadi pendukung doa sepanjang malam dan banyak disiplin klasik seperti puasa dan meditasi. Yang kelima, aktivis. Aktivis senang bertemu Tuhan dengan pusaran konfrontasi. Mereka ingin berperang dalam peperangan Tuhan. Bagi mereka, gereja pada dasarnya adalah tempat untuk mengumpulkan tanda tangan dan mendaftarkan sukarelawan untuk pekerjaan nyata. Injil yang berlangsung di luar gedung gereja. Aktivis merupakan penggerak dan pelopor komunitas Kristen. Mereka mungkin mengambil kecenderungan politik atau mengadopsi penekanan penginjilan, tetapi apa yang menandai mereka sebagai seorang aktivis adalah bahwa mereka merasa paling hidup secara rohani ketika mereka berada di tengah-tengah pekerjaan Allah yang aktif. Seringkali konfrontatif, saat itulah Tuhan tampak paling nyata, paling imanen, dan yang paling menggairahkan. Yang keenam, pengasuh. Pengasuh mencintai Tuhan dengan mencintai orang lain, menyediakan perawatan dan memenuhi kebutuhan dalam nama Yesus secara rohani, memberi mereka energi dan mendekatkan mereka kepada Tuhan. Bagi pengasuh bukanlah kewajiban, melainkan ambang keintiman dengan Tuhan. Pengasuhan melampaui perawatan orang sakit. Itu bisa termasuk memperbaiki mobil janda menjadi sukarelawan, pemadam kebakaran, atau meneliti obat untuk penyakit. Seorang pengasuh dihibur dan oleh kata-kata Yesus. Apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang diri saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukan untuk aku. Matius 25 ayat 40. Bagi seorang pengasuh, Allah tampak paling dekat ketika mereka memandangnya melalui mata anak yang sakit atau teman yang terluka. Ketujuh, penggemar. Seorang antusias menyukai kegembiraan perayaan iman mereka. Mereka cenderung lebih rasional dan karena itu menyukai ibadah kelompok. Mereka memberi makan kegembiraan orang percaya lainnya yang memuji Tuhan. Penggemar juga menikmati misteri Tuhan dan kekuatan supernatural. Mereka suka mengambil resiko spiritual dan bangun dengan harapan Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dan segar. Penggemar tidak hanya ingin mengetahui konsep Alkitab. Mereka ingin mengalami dan tergerak olehnya. Kegembiraan mereka cenderung membuat mereka merangkul hal-hal seperti menari, musik, menggambar, menyanyi, dan bentuk ibadah kreatif lainnya. Sementara kaum tradisionalis dihibur oleh rutinitas. Si penggila bangun dengan harapan Tuhan akan bergerak dengan cara yang lebih segar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kedelapan, kontemplatif. Para kontemplatif ditandai oleh keterkaitan emosional dan bahkan pengabaian kepada Tuhan. Mereka adalah kekasih Tuhan dan mereka ingin menghabiskan waktu mereka di hadirat Tuhan, memujanya, mendengarkannya, menikmatinya. Intelektual ingin memahami hal-hal baru tentang Tuhan.
Para aktivis ingin berperang dalam pertempuran Tuhan, tetapi para kontemplatif ingin memuji Tuhan dan mengenalnya lebih baik. Orang-orang Kristen ini menyerupai para bertapa dalam hal hasrat mereka kepada Tuhan, sering membawa mereka ke dalam kesendirian, di mana mereka hanya bisa duduk diam dan menikmati kehadiran Tuhan. Semboyan mereka adalah keinginan dan hubungan sebagaimana ditegaskan oleh Yesus dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyambut kamu hamba, sebaliknya aku menyambut kamu sahabat. Yang kesembilan, intelektual. Dalam konteks ini, intelektual tidak selalu berarti pintar, melainkan hati yang paling sering terbangun ketika mereka memahami konsep-konsep baru tentang Tuhan. Pikiran mereka sangat aktif dan pemahaman intelektual baru secara harfiah melahirkan kasih sayang. Itu menciptakan rasa hormat kepada pencipta yang mengarah kepada penyembahan. Para intelektual biasanya yang menekankan studi Alkitab sebagai andalan pengabdian mereka. Tetapi beberapa orang mungkin juga memiliki pikiran yang ingin tahu di bidang-bidang di luar Alkitab, biologi, astronomi, bahkan fisika. Semakin mereka mengerti tentang kebenaran dan alam semesta Tuhan, semakin mereka menjadi kagum pada Tuhan, dan karena itu cinta kepadanya. Dan di sini saya memilih penggemar atau antusias. Karena saya sangat senang mengikuti ibadah dengan semangat dan tidak terlalu monoton. Saya merasa ketika bernyanyi memuji Tuhan dengan rasa semangat dan rasa yang semakin menjiwai ibadah dengan baik, semangat saya timbul pada saat menyanyikan puji-pujian yang sangat girang. Tetapi walaupun begitu, saya tetap dapat menyesuaikan diri untuk mengikuti ibadah di lain gereja seperti HKBP, GKPS, GKPI maupun gereja Katolik seperti pada saat saya bersekolah di perguruan Katolik selama 6 tahun. Saya dapat menyesuaikan diri saya seperti cara ibadah mereka, bernyanyi dari puji syukur dan mengikuti paduan suara dari sekolah dengan lagu pujian Katolik. Saya begitu nyaman ibadah di gereja Katolik, tetapi mereka terlalu monoton dalam beribadah dan lumayan hening saat beribadah. Sama seperti gereja lainnya, seperti HKBP, GKPI, dan lain sebagainya. Monotonnya lebih ke arah menyanyikan lagu pujian. Demikian penjelasan saya tentang 9 jalan kudus menurut Gary Thomas. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang telah menonton video ini. Shalom.